Kalian semua pernah kepikiran nggak? Kenapa dunia ekonomi bisa jalan kayak sekarang? Ada pasar, ada perdagangan internasional. Semua orang jualan dan beli barang kayak udah otomatis aja gitu. Nah, semua konsep dasar itu datang dari satu orang, yaitu Adam Smith, si bapak ekonomi modern. Adam Smith lahir di Skotlandia tahun 1723. Awalnya dia bukan langsung ngomongin soal ekonomi, tapi ngomongin tentang moral dan perilaku manusia. Dia nulis buku The Theory of Moral Sentiments yang isinya membahas tentang gimana manusia itu. Walau mikirin diri sendiri, sebenarnya di dalam buku itu bisa ngasih manfaat juga bagi orang lain. Nah, dan dari situ lahir konsep legendarisnya yaitu invisible hand alias tangan tak terlihat. Intinya, kalau semua orang berusaha nyari keuntungan sendiri, tanpa sadar mereka juga dapat membantu ekonomi tetap jalan. Ada 3 teori utama dari Adam Smith yang menjadi dasar pemikiran ekonomi hingga saat ini. Yang pertama, invisible hand. Adam Smith berpendapat bahwa pasar sebenarnya mampu mengatur dirinya sendiri tanpa perlu campur tangan pemerintah. Contohnya itu, pedagang yang ingin mendapatkan keuntungan tentu akan menawarkan harga dan kualitas yang baik agar produknya diminati. Dari situ, konsumen juga mendapatkan manfaat, jadi kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Yang kedua, ada division of labor atau pembagian kerja. Smith menjelaskan bahwa pekerjaan akan jauh lebih efektif bila dibagi sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing orang. Misalnya dalam pabrik peniti, jika satu orang mengerjakan seluruh proses, hasilnya sedikit. Namun jika prosesnya dibagi ke banyak pekerja, jumlah produksinya bisa meningkat drastis. Yang ketiga, ada spesialisasi dan perdagangan. Setiap negara sebaiknya berfokus pada bidang yang paling mereka kuasai. Sebagai contoh, ada negara yang unggul dalam menghasilkan kopi, sementara negara lain lebih mahir membuat mobil. Daripada memproduksi semua hal sendiri, lebih baik melakukan pertukaran melalui perdagangan. Prinsip inilah yang menjadi dasar perdagangan internasional hingga sekarang. Setelah Smith, muncul ekonom lain kayak David Ricardo dan Thomas Malthus yang ngembangin idenya. Terus muncul juga Keynes yang bilang, pasar gak selalu bisa jalan sendiri loh. Kadang pemerintah harus turun tangan. Jadi sekarang ekonomi dunia itu hasil dari campuran kebebasan pasar ala Adam Smith dan peran pemerintah ala Keynes. Saat ini, teori yang dikemukakan oleh Adam Smith masih sangat relevan. Pertama, dalam bidang teknologi, Apple, Samsung, dan berbagai merek lainnya bersaing untuk menciptakan produk terbaik guna menguasai pasar. Ini adalah contoh nyata dari tangan yang tak terlihat yang mendorong kemajuan inovasi. Kedua, terkait dengan pembagian kerja di tingkat global, perhatikan, iPhone desainnya dari Amerika, komponen berasal dari Korea dan Jepang, serta dirakit di Cina. Ini merupakan penerapan nyata dari teori pembagian kerja di skala global. Namun, Smith juga memberikan peringatan bahwa ekonomi perlu diimbangi dengan nilai-nilai moral jika semuanya dibiarkan bebas tanpa regulasi, ketidakadilan sosial dapat muncul. Itulah sebabnya kita memiliki pajak, subsidi, dan kebijakan sosial untuk menjaga keseimbangan. Adam Smith pernah berkata, pasar tidak akan adil tanpa keadilan. Dan di era algoritma yang mengendalikan kita secara diam-diam ini, satu hal yang menjadi jelas, kalau manusia itu lengah, pasar bukan lagi yang kita jalankan, tapi pasarlah yang akan menjalankan kita. Intinya, Adam Smith bukan cuma ngajarin cara ekonomi itu berjalan, tapi ngajarin gimana manusia bisa makmur tanpa lupa moral dan tanggung jawab sosial. Dari pasar tradisional sampai ekonomi digital hari ini, pemikiran Adam Smith masih tetap hidup loh, dan mungkin bakal tetap relevan pada ratusan tahun yang akan datang.